Shalom Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita bisa beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau masuk dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami bisa, Tuhan, diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan meskipun di rumah kami masing-masing. Dan pada hari ini juga kami akan menerima perjamuan kudus. Biar Tuhan urapi kami, urapi semua yang ada di rumah kami masing-masing. Biar kami dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Memberkati Bapak Gembala yang akan memimpin dalam perjamuan kudus dan memberikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersamamu
nyatakan karya terbesarmu tak pernah berakhir dalam hidup kami, Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
hari ini Tuhan kami telah memuji, kami telah menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah setiap pendengaran kami Tuhan, sehingga kami dapat diberikan kekuatan melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar Tuhan. Berkatilah Bapak Gembala kami, berkatilah kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dan persepuluhan rekening Bank Sentral Asia atas nama Ade Esther Wahyuni 73907 36341. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang berada di rumah masing-masing, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Penebus Kita yang Ajaib. Kita adalah orang-orang yang harus dihukum seluruh dunia karena kita adalah keturunan dari Adam yang berdosa. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Allah kita, Allah yang maha besar. Begitu ingat kita semuanya, maka Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia dan rela mati untuk disiksa. Oleh karena itu dikatakan penebus kita adalah di dalam Amsal 23 ayat 11. Karena penebus mereka kuat. Singkat ayatnya, karena penebus kita kuat. Amsal 23 ayat 11a. Penebus kita itu kuat. Penebus yang hebat. Karena Dia itu hidup. Allah yang sudah turun ke dalam dunia, mati, bangkit, hidup. Karena Dia Allah yang hidup. Itu yang dikatakan penebus yang kuat. Dia kuat dalam segala hal. Dia melakukan segala perkara, menolong orang. Yang dikatakan Parakletos, kasih-Nya yang begitu besar. Segala perkara dapat dibuat, dapat ditanggung melalui pengampunannya, sehingga manusia diselamatkan. Dia adalah pembela, Dia adalah pengampun, penyelamat, penebus dari dosa dan kutukan, membenarkan orang-orang yang tidak benar menjadi benar. Allah kita sungguh-sungguh Allah yang tidak ada duanya. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam kitab Ayub, Ayub sungguh-sungguh beriman kepada Allah, kepada Tuhan, karena dia percaya walaupun hidupnya seperti mau mati, harta bendanya habis, anak-anaknya habis, dan rumah semua habis, kesehatannya habis, dan dia mendapatkan penyakit yang berat. Tetapi dia tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dia. Maka akhirnya dia menerima apa yang dia harapkan,
Dia mendapatkan kekayaan 2 kali lipat. Nah, saudara, bukan itu saja. Kita bisa contoh lihat dalam Abraham. Abraham juga diminta agar anaknya dibunuh, dipersembahkan kepada Tuhan. Dia melakukannya karena dia beriman, dia percaya bahwa Tuhan tidak akan melakukan, ataupun melakukan juga pasti ada gantinya. Karena dia sudah berkata bahwa Ishak ini adalah keturunan daripada Abraham, menjadi bapa segala bangsa. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan inginkan agar kita kuat, karena mempunyai penebus yang kuat, yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup menolong kita sekalian. Dia inginkan kita juga kuat di dalam Dia, karena penebus kita ini adalah Raja. Dikatakan di sini bahwa penyelamat kita adalah Tuhan, seru sekalian alam yang memiliki dunia. Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup berkata langsung jadi. Dia bergerak tangannya, apapun jadi. Dia adalah Allah semesta, Raja kemuliaan yang termasyhur, sangat dihargai, sangat dihormati. Dia memiliki kekayaan yang hebat, karena dia adalah Allah yang kaya raya, Allah yang tidak ada duanya, Allah yang memiliki dunia, bumi dan sorga. Mari kita tingkatkan kekuatan kita melalui Tuhan yang kuat. Kita akan baca bagian yang kedua, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya engkau, dikatakan akhirnya engkau kuat di dalam Tuhan. Kekuatan hanya ada di dalam Tuhan, tidak ada di dalam yang lain, hanya di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah kita lihat perbuatan-perbuatannya di dunia ini, sehingga kita tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuat, maha perkasa. Di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada kuasa. Tuhan inginkan kepada kita sekalian untuk memiliki kekuatan. Jika kita menghadapi cobaan, menghadapi masalah, kita tetap kuat karena kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita sama dengan kita tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 7. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya tinggal di dalam kita, maka Tuhan memberikan jalan apapun yang kita mau minta, yang dikehendaki oleh Tuhan, semuanya diberikan kepada kita sekalian. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5c. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus yang bisa. Di dalam Tuhan ada kekuatan oleh kuasanya yang besar. Tuhan menguatkan kita. Yang lain-lain menguatkan saudara-saudara. Teman-teman kita kuatkan. Saudara keluarga kita kuatkan. Karena kita sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Supaya kita tetap berada di dalam kasih-Nya. Di dalam kekuatan kasih-Nya. Saudara, bagian yang ketiga. Kita baca dalam Efesus 1 ayat 19. Betapa
hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dikatakan betapa hebatnya kuasanya. Itu bagi kita, artinya untuk kita, orang-orang yang percaya diberikan kekuatan yang hebat sesuai dengan kekuatan kuasanya Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu bisa dilihat bagaimana oleh orang lain kekuatan kita menghadapi cobaan-cobaan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi kesusahan, penderitaan. Oh, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang kita sembah yang akan menolong kita karena kita berada di dalam Tuhan, di dalam kekuatan dan kuasanya. Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa, dia sanggup berkuasa dengan kekuatannya melakukan perkara-perkara yang besar, menciptakan segala yang di langit dan di bumi dengan kuasa kekuatannya. Asal kita ini di dalam Dia, Tuhan berkata kita akan kuat seperti Dia. Kita akan ada pertumbuhan melalui pendekatan kepada Dia, kepada Tuhan dengan kuasanya. Kita akan datang kepada Tuhan, kita di bawah kaki Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru menanti dalam kehidupan kita. Karena menanti, diam, dan menanti diam itu adalah merendahkan diri untuk kita berdoa kepada Tuhan, memohon apa yang Tuhan inginkan kita bisa lakukan. Mari kita akan baca firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti penting. Orang-orang yang berdiam diri penting. Orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan penting untuk mendapatkan kekuatan, mendapat kekuasaan dari Tuhan. Oleh karena itu kita jangan takut, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Dia akan menolong kita. Di sini dia berkata kekuatan Allah yang menyegarkan, kekuatan Allah yang menguatkan, kekuatan Allah yang menggirangkan, kekuatan Allah yang memberikan kecukupan, memberi kekuatan dalam sesuatu hal. Dia berjanji memberikan kepada kita kehidupan yang tentram, kebahagiaan. Yang ketiga dikatakan supaya kita percaya Tuhan akan memberi kekuatan. Karena Tuhan ini Raja di atas segala raja yang sangat mengasihi kita. Dia berkorban untuk menebus dosa kita sehingga dosa kita hilang, dosa kita habis, dan kita dibenarkan untuk menjadi manusia yang sejati, manusia yang akan menerima ketentraman, menerima ketenangan dari Tuhan. Di dalam hal ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dikarantina di rumah masing-masing untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan lebih dekat lagi,
menerima firman sehingga kita bisa menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan dan memiliki kekuasaan di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya Tuhan yang dikasihi oleh kami, ya Tuhan yang mengasihi kami serahkan ya Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, agar kami tetap kuat, tidak kemasukan kuasa gelap, tidak kemasukan setan-setan, penyakit-penyakit, karena kami tinggal di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasa Tuhan yang mampu mengusir, melemahkan, melumpuhkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, kuasa sakit penyakit. Ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar semua jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing diberikan kekuatan oleh karena mereka tinggal di dalam Tuhan, oleh karena mereka dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya kiranya melalui pendekatan ini kami memiliki iman yang tangguh ya Tuhan. Semakin dekat, semakin memiliki iman yang tidak mudah goyah, karena Tuhanlah yang menolong kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, mari kita pegang roti dan anggur. Kita akan memulai perjamuan kudus. Kita angkat roti tinggi-tinggi dan kita dengarkan firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu mengucap syukur dan berkata kepada murid-muridnya, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku," dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa." Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang terucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mengeluarkan darah untuk menebus dosa-dosa kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih
terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Baik saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah menerima firman dan perjamuan kudus. Tiba saatnya kita untuk mendapat berkat dari Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, sudah mengembalikan uang Tuhan, membayar uang Tuhan perpuluhannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, bagaikan hujan yang lebat tidak berhenti dan bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Demikianlah Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya dan perlindungannya, serta persekutuannya Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah serta kasih karunia Allah melimpah atas saudara-saudara semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama. Haleluya. Amin.